Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya David Cherry, dan pada video saya kali ini saya ingin bicara mengenai analisalah bawahan Anda. Oke, analisalah pegawai Anda, analisalah tim Anda, analisalah manajer Anda, pokoknya analisa bos Anda juga boleh ya. Tapi saya rasa saya lebih fokus ke bawah aja hari ini ya, ke bawahan kita. Nah, kenapa kamu harus menganalisa bawahan kamu? Analisa itu bukan berarti dalam KPI. Kalau Key Performance Indicator itu saya nggak bicara dalam video saya kali ini. Tapi analisa dalam video saya kali ini adalah analisalah gimana ya? Ibarat seorang induk semang, seorang bos, seorang manajer, itu dia harus paham karakteristik anak buahnya, karakteristik bawahannya. Misalnya ya, saya kasih contoh aja. Kalau misalkan ada bawahan kamu yang orangnya baperan, bawa perasaan, orangnya cepat tersinggung atau gimana, ya kita harus lebih berhati-hati ngomongnya. Oke. Kadang-kadang ada pegawai yang lebih bisa diajak ngomong to the point, kita juga harus lebih sedikit keras. Bukan keras dalam artian bukan maki-maki ya, tapi maksudnya itu keras itu dalam artian lebih straightforward. Lebih to the point, lebih nggak basa-basi karena dia bisa terima. Dia orangnya juga bisa appreciate kalau misalnya kita straightforward sama dia. Nah, ada pegawai misalnya cewek yang penyakitnya itu dia kerjanya bagus, tapi kalau lagi patah hati, wah kerjanya berantakan. Nah, itu juga kita harus tahu ya. Terus misalnya ada pegawai yang misalnya kalau lagi jatuh hati, wah nggak mau kerja, cuman melamun aja, mengawang-awang gitu kan. Nah, itu semua adalah hal-hal kecil yang kita perlu analisa, kita perlu amati, dan kita perlu cermati. Ya. Nah, saya tidak mencari pegawai yang super, tidak mencari pegawai yang sempurna, karena semua pegawai pasti datang dengan berbagai macam masalahnya sendiri. Termasuk saya juga manusia, saya juga punya masalah, saya juga punya sisi jelek, saya juga punya sisi bagus ya, karena seorang pegawai itu nggak ada yang sempurna. Jadi tujuan kita itu bukan kalau ketemu yang jelek kita langsung pecat, enggak begitu ya. Tapi kadang-kadang kenapa? Kalau kita sebagai manajer, kalau kita sebagai bos yang cermat, kita tahu pegawai kita tadi yang misalnya lagi patah hati gimana, kita akan memberikannya time off. Oh, kamu lagi patah hati, udahlah kamu libur dulu sehari 2 hari, daripada kamu di sini nanti bikin kesalahan yang bikin merugikan perusahaan, jadi makin fatal dan sebagainya macamnya. Lebih baik kamu off dulu. Nah, di kepolisian juga, terutama kalau kita nonton film-film di Hollywood kan, oh kamu lagi ada masalah sama istri, lagi bercerai, lagi segala macam, udahlah kamu libur dulu ya. Jadi clear your head, libur dulu. Nah, ini memang tidak bisa segampang itu ya kalau dunia usaha, apalagi kalau misalkan kamu posisi 1 juta umat, misalnya sales 1 dari 1000-an pegawai pabrik, ya itu mungkin susah ya. Bos kamu nggak akan bisa kasih kamu nggak akan bisa amati kamu satu persatu. Tapi sebagai pimpinan ya, kalau misalkan saya punya pegawai 1000, masalahnya itu saya tidak melihat individu lagi. Saya akan melihat mereka sebagai kesatuan. Jadi misalnya gini, satu line itu 100 orang misalnya. Saya akan lihat apa sih masalah line ini. Oh, line ini tuh saya akan amati. Oh, line ini misalnya kalau lagi ketemu masalah ini mereka akan performanya menurun. Tapi mereka jagonya begini, jagonya begitu. Nah, itulah cermat. Semakin cermat seorang manajer, semakin cermat seorang bos, semakin cermat seorang atasan, dia akan lebih bisa mendeteksi hal-hal seperti ini. Jadi kalau kamu jadi bos, kamu jadi manajer, kamu jadi atasan, cobalah untuk belajar aware dan notice gitu loh. Ini pegawai gue ini kenapa orangnya? Ya kan? Apakah dia bisa nggak dia ngomelin? Kalau dia nggak bisa di ngomelin, mungkin pendekatan kita harus berubah. Kalau misalkan dia nggak bisa dibayain, mungkin kita harus ngomelin, ya kan? Kalau misalkan dia orangnya sangat-sangat mata duitan, ya kita gunakan potong gaji misalnya. Ya tergantung gitu loh. Kalau misalnya dia anak orang kaya yang kebetulan kerja sama saya, ya jangan main gaji sama dia. Saya pernah bikin videonya ya. It's not gonna work. Karena buat dia itu dipotong gaji is okay. Gua nggak butuh duit. Gue cuma butuh misalnya pengalaman. Ya, setiap orang beda-beda. Nah, jadi seberapa cermat kita bisa mengamati our employee, our team, our pegawai kita, outsourcing kita, segala macam. Bahkan sama juga kadang-kadang ada outsourcing ya, yang mereka itu istilahnya kerjanya bagus tapi nggak bisa di pressure, nggak bisa dikejar deadline. Ada orang yang bisa dikejar deadline tapi kerjanya kurang maksimal. Jadi kita kadang-kadang kita harus tahu, kalau saya butuh deadline, saya akan kasih ke dia. Kalau saya nggak butuh deadline, saya kasih ke yang ini, performanya lebih bagus. Begitu juga nanti dengan harga segala macam. Karena kalau kita business to business, kita nggak bisa lihat perasaan mereka.
Ya kan? Analisanya udah bukan secara individu, bukan secara dia baper nggak, dia lagi galau nggak segala. Nggak. Kita analisanya secara KPI. Nah, itu beda lagi. Nah, tapi dalam video saya kali ini saya cuma akan bicara mengenai perlunya kita sebagai manajer, atasan, bawahan, pokoknya sebagai bos yang ada bawahannya itu untuk bisa menganalisa dan bisa melihatlah karakteristik. Mereka itu pegawai kita itu seperti anak kita ya. Jadi kita harus tahu sifat-sifat mereka, kita harus bisa mengantisipasi, termasuk kita harus bisa menghandle mereka. Karena kalau kamu sebagai atasan kamu tidak bisa menghandle bawahan, nasib kamu tidak akan bagus. Kamu akan dipegang oleh bawahan kamu. Ya, bukan berarti kita harus main otoriter, bukan berarti harus main kayak Jepang zaman dulu pakai rodi, enggak. Tapi kita juga harus menjadi manusia. Manusia dengan relasi yang baik ya. Jadi kalau mereka ada masalah, kita juga harus mentolerir. Kalau mereka lagi malas, kita pun juga harus memotivasi. Kalau mereka sudah kelewat batas, kita juga harus ngomel, kita juga harus marah gitu kan. Jadi menjadi atasan yang baik itu bukan sekedar kamu tiap hari baik-baik ngajak makan, enggak. Tapi kita juga harus tahu kapan harus memotivasi, kapan harus ya sudahlah, maklumlah orangnya lagi ada masalah gitu ya. Kapan kita harus memaklumi, kapan kita tidak boleh memaklumi. Jadi ada masalah yang tidak boleh ya tidak boleh. Kalau misalnya contoh, kalau kamu bawahan, kamu lagi galau, kamu marah-marah sama customer, itu buat saya tidak ada maaf ya. Saya juga pernah kerja, saya juga pernah galau di waktu kerja. Kita tetap tidak boleh sampai maki-maki customer. Itu adalah dosa yang sangat besar dan tidak bisa dimaafkan. Bahkan kalau sampai di retail, ketahuan, saya yakin semua pasti dipecat. Ya, jadi ada hal yang tidak bisa ditolerir apapun situasinya. Tapi kalau misalnya kadang-kadang dia lagi galau, performanya sedikit menurun, ya inilah kebijaksanaan seorang atasan gitu ya. Gimana cara kita, ya udahlah maklumin lah kita. Kamu pulang bagian lah ya, urus masalah kamu segala macam. Tapi sebagai bawahan juga kamu tidak boleh abuse kebaikan ini, tidak boleh abuse kebijaksanaan ini. Bukan berarti bos kamu orangnya pengertian, kamu tiap hari galau, tiap hari baper, tiap hari datang dengan masalah, itu juga tidak baik ya. Karena sekali dua kali is okay. Kalau kamu performa biasanya bagus, kamu ada kebutuhan khusus, ada masalah 1-2 kali, atasan juga pasti akan merem dan akan ya bijaksana lah. Ya, akan ya nggak apa-apa lah sekali-sekali, jarang-jarang. Tapi kalau kamu tiap hari berulah seperti ini, it's not good. Kamu tidak akan bertahan lama juga. Oke, nah segitu aja videonya ya. Jadi ingat ya, kadang-kadang kalau lagi kepo, lagi nganggur, coba kamu amati pegawai-pegawai kamu, bawahan kamu, outsourcing kamu, termasuk office boy segala macam. Lihat apa sih kekurangan dan kelebihan mereka. Apa sih yang lebih masuk, pendekatan seperti apa yang lebih masuk ke mereka ya. Jadi kita juga harus mulai punya rasa kepo, rasa ingin tahu, rasa eksperimen lah. Coba kalau saya begini dia gimana, kalau saya begitu dia gimana. Nanti lama-lama kamu akan lebih bisa mengenali orang, termasuk orang. Kamu nanti kalau udah jam terbang udah tinggi, kamu lihat orang, kamu akan paham. Oh, orang seperti ini harusnya begini-begini, harusnya pendekatan saya begini-begini. Jadi itu semua sales yang profesional, yang udah veteran. Mereka semua udah hafal cara ini. Mereka tahu cara mendekati bos A enaknya diapain, bos B enaknya diapain. Nah, sekarang kita terapkan ke bawahan kita dan bisnis kita supaya moral mereka tetap terjaga, performa tetap maksimal, dan kesalahan bisa diminimalisasi. Oke, nah sekian dan terima kasih telah menonton. Tolong di like and subscribe, dan semoga nanti akan ada video-video lain yang lebih menarik lagi. Oke, terima kasih.